Jangan pernah lu lakuin hal ini kalau lu mau jadi orang yang kaya. Halo guys, kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue selalu ada Kenny. Halo guys. Hari ini kita mau sharing lagi ke teman-teman gimana sih caranya untuk jadi orang kaya dengan menghindari hal-hal yang akan kita sampaikan hari ini. Jadi, menurut kita ada beberapa kebiasaan yang membuat seseorang itu sulit untuk menjadi orang yang kaya. Yang pertama adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Aduh, ada kerjaan, nanti dulu deh, tarsok, ujung-ujungnya kita jadi ngeblunder, kita jadi lupa, kita jadi males, kita jadi buru-buru ngerjainnya sehingga hasilnya tuh nggak maksimal. Kebiasaan-kebiasaan menunda pekerjaan inilah yang salah satunya tuh yang harus kita hindari supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan on time dan memberikan hasil yang baik dalam setiap pekerjaan kita. Ya, salah satu tips and triknya bisa juga dengan membuat yang namanya skala prioritas. Jadi, jangan keburu takut juga ya teman-teman untuk melihat suatu pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya itu skalanya tuh besar. Kita harus bisa merubah mindset kita bahwa oh, pekerjaan-pekerjaan yang besar itu bisa kok kita lakukan secara bertahap melalui langkah-langkah kecil yang kalau kita kerjakan dengan baik akan memberikan hasil yang baik juga dalam menyelesaikan perkara-perkara yang besar tersebut. Contoh, kalau misalnya lo seorang novelis, misalnya seorang penulis buku, untuk menghasilkan sebuah buku yang tebel itu tuh kayaknya tuh luar biasa banget ya teman-teman effortnya gitu. Kalau kita lihatnya langsung buku yang tebel gitu, yang maksudnya hasil akhirnya pasti, wah gila, kapan selesainya nih kalau kita nulis sebanyak ini gitu. Tapi kalau misalnya si seorang novelis itu berusaha untuk mencicil satu persatu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan dikerjainnya, tapi benar-benar dikerjakan dengan tekun ya, tentu akan menghasilkan sebuah novel yang bagus yang akan membawa si novelis itu menjadi seorang novelis yang besar gitu. Salah satunya novelis yang paling gue suka di Indonesia itu si Ika Natasha. Bisa dilihat ya, dia mengerjakan setiap bukunya itu gue yakin dengan baik. Dan tentunya juga nggak cuma dalam waktu 1 hari atau 2 hari ya, akhirnya dia bisa menghasilkan suatu karya yang bagus itu. Tapi bisa dilihat teman-teman, hasil karya dia itu bukan hanya dia tuh dinilai sebagai seorang novelis yang bagus, tetapi yang lebih kerennya lagi, novel-novelnya dia tuh bisa sampai difilmkan. Keren banget Kak Ika Natasha. Oke, jadi yang kedua itu tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, atau dengan kata lain nggak punya money management gitu loh. Kita bisa lihat banyak orang yang lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kebanyakan pengeluaran daripada penghasilan, ataupun nggak bisa manage uangnya dengan baik gitu loh. Nggak punya tabungan, nggak punya planning, nggak punya budgeting atas segala pemasukan yang kita dapat. Kita nggak punya anggaran biaya hidup berapa, biaya makan berapa, biaya tempat tinggal, biaya listrik, biaya entertainment, biaya asuransi, itu tuh nggak ada gitu loh. Jadi uangnya tiba-tiba kebanyakan untuk spend ini itu yang kita pun nggak tahu larinya kemana, dan kita nggak punya planning yang baik tentang keuangan. Jadi kebanyakan kita akan spend untuk hal-hal yang kita mau, tapi kita nggak butuh. Jadi ujung-ujungnya nggak punya tabungan, nggak punya target yang jelas, nggak punya planning jangka pendek atau jangka panjang yang jelas. Jadinya nggak akan pernah punya akumulasi suatu keuangan atau financial health yang baik gitu loh. Jadinya akan muter-muter di situ aja, nggak pernah punya gambaran berapa sih yang kita perlukan untuk hidup sejahtera, berapa sih yang kita butuhkan untuk kita pensiun nanti, atau enggak ada target-target tertentu yang bisa buat hidup kita tuh nggak jadi cuma ngejar-ngejar uang aja gitu loh. Jadi sebaiknya kita harus punya planning yang baik, punya budgeting terutama. Kita catat pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, dan selalu ada
alokasi budget gitu loh. Jadi kita udah hitung berapa untuk biaya hidup, berapa untuk kita entertainment, berapa untuk kita untuk asuransi atau tabungan untuk masa depan. Kalau kita udah punya pengelolaan keuangan seperti itu akan jauh lebih mudah untuk kita bikin planning ke depannya tuh gimana. Dan kita akan bisa ada record gitu loh. Jadi kita udah sampai di mana nih, dan kita selalu bisa review dan selalu bisa memperbaiki budgeting kita. Jadi sebagai contoh aja, misalnya kalian punya penghasilan 5 juta per bulan. Nah, untuk biaya hidup, makan dan segalanya, kayak misalnya bayar kos atau bayar tempat tinggal, itu kira-kira kalian butuh 4 juta. Jadi kira-kira harusnya ada 1 juta yang kalian bisa tabung gitu loh. Atau enggak biaya untuk entertainment, atau enggak untuk biaya liburan misalnya. Tapi karena kita nggak punya planning ini, nggak punya budget, jadinya kebanyakan pada saat kita punya uang itu, kita akan selalu berpikir bahwa oh kita masih ada uang sisa sekian. Nah itu jadi terlalu gampang gitu loh, ke bawah godaan ya. Kayak misalnya mau keluar makan terus, jadi kebanyakan jajan, atau nggak kebanyakan, jadi kebanyakan keluar gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bikin budget, misalnya dalam 1 juta, kita harus menyisihkan untuk tabungan sebesar 50% misalnya. Jadi 1 juta itu yang kita sisihkan, 500 ribunya kita untuk jadikan tabungan, 500 ribunya lagi untuk misalnya untuk jajan, untuk pergi makan, yang pokoknya yang buat kita enjoy sendiri gitu. Kalau misalnya ini nggak ada kan jadikan kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang kita mau aja, yang cuman misalnya keluar makan, pergi nonton, hal-hal kayak gitu yang nggak ngasih value ke masa depan yang lebih baik, yang lebih sejahtera dan makmur gitu loh. Uangnya akan habis aja terus. Jadi kayak nggak pernah ada uang untuk masa depan, nggak ada uang ini yang kita sisihkan. Jadinya akan sulit gitu untuk membangun kesejahteraan atau kemakmuran untuk kita sendiri. Dan selanjutnya, gue juga selalu percaya bahwa kalau kita selalu berpikir negatif tentang keuangan dan kita minder, itu juga akan memberikan dampak negatif ya terhadap keuangan kita gitu. Dalam artian, gue selalu percaya kalau kita punya yang namanya afirmasi positif tentang keuangan, tentang finansial kita, itu juga akan memberikan dampak yang positif terhadap finansial kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir bahwa gue nggak mungkin kaya lah, gue nggak mungkin bisa punya uang gitu. Nah itu akan kita carry forward tuh pemikiran tersebut, dan tanpa kita sadari itu akan memberikan dampak negatif terhadap segala hal yang kita kerjakan dalam kesehariannya gitu. Kita jadinya, karena kalau kita udah punya pemikiran negatif, kita akan jadi tidak bersemangat misalnya untuk bekerja, kita jadi males-malesan gitu. Tapi kalau misalnya kita punya afirmasi positif gitu, ya gue yakin banget kalau kita punya afirmasi positif, itu juga akan memberikan dampak yang kebalikannya. Kita akan jadi orang yang lebih bersemangat setiap harinya untuk bekerja, lebih bersemangat untuk menabung, lebih bersemangat untuk, ya bukan hanya itu gitu, juga bisa energetik aja sih dalam kesehariannya untuk kita tuh memperkaya diri kita ya gitu. Bukan, dan balik lagi ya, gue selalu bilang ke orang-orang bahwa kaya itu bukan cuma sebatas finansial ya, tetapi juga dalam banyak hal di segala aspek kehidupannya kita. Nah yang ini penting banget nih, karena kebanyakan pergaulan tuh sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya kalau kita gaul atau kita ada di lingkungan sosial yang nggak baik gitu ya, misalnya kayak boros atau enggak cuman hura-hura aja, cuman kayak kebanyakan gosipin orang, kebanyakan banding-bandingin hidup dengan orang lain. Nah ini termasuk hal-hal negatif ya yang harus kita hindarin gitu loh. Karena kalau misalnya kalian nggak menyadari hal-hal tersebut, akan terjerumus di lingkungan atau di lingkaran itu akan muter-muter yang akan bikin kalian stuck di situ aja gitu loh. Karena ini tuh bukan lingkungan yang membangun kita untuk menjadi lebih baik. Setuju. Atau enggak kita juga nggak bisa belajar. Jadinya cuman timbul rasa iri, akan timbul wah dia
lebih beruntung lah daripada gua, atau enggak dia punya beginilah, punya itulah. Jadi kebanyakan alasan yang kita buat sendiri aja gitu loh. Sebenarnya itu nggak valid dan itu nggak ada buktinya juga kan. Kita kan nggak tahu perjuangan seseorang tuh kayak gimana, dan setiap perjuangan orang tuh beda-beda gitu kan. Kalau misalnya kalian ada di lingkungan seperti itu atau di lingkaran itu, yang pertama adalah sadarilah bahwa lingkungan itu tuh nggak baik, terutama untuk kita sendiri ya, karena itu akan menghambat pertumbuhan kita. Gimana kita mau berkembang kalau kita masih ada lingkungan seperti itu, dan akan terpengaruh terus dengan pengaruh-pengaruh buruk itu. Jadi sebaiknya sadarilah kalau itu memang hal-hal buruk dan lingkungan buruk yang kita patut jauhin gitu loh. Misalnya kalau kita ada punya teman-teman yang kebanyakan cuman gosipin orang, atau cuma ngebanding-bandingin hidup dengan orang lain, atau ada juga yang teman-teman ngajakin boros, ya udah, mohon maaf aja, lebih baik ditinggalkan gitu loh. Nggak perlu kita ada di lingkungan tersebut kalau kita mau maju, karena kalau kita akan di situ, ya kapan majunya gitu aja kan. Pertanyaannya simpel aja, tanyakanlah kepada diri kita sendiri, kita mau maju atau kita mau di lingkungan itu aja gitu loh. Yang gua sadarin banget ya dari pengalaman hidup gua itu adalah you have to be comfortable being uncomfortable. Dalam artian kita harus bisa nyaman dalam ketidaknyamanan. Oke, gue ngerti bahwa meninggalkan teman-teman yang kita biasa gaul, walaupun mungkin mereka itu nggak baik ya, mungkin kita akan merasa, kita udah nyaman lah temenan sama dia, bla 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 bla. Tapi itu bukan hal yang kita harus lanjutkan gitu kan. Kalau kita udah menyadari, oh ya mereka udah sepatutnya ditinggalkan, ya kalian harus tinggalkan, walaupun kalian nggak nyaman dengan keputusan tersebut. Tapi keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi harus teruslah pupuk rasa itu untuk membangun diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita mau maju, kita mau kaya dalam artian secara pribadi, secara akan pasti mengikuti. Kalau kita punya mindset yang baik, kita punya growth mindset, percayalah financial wealth itu mengikuti kita lah. Biar gimana pun itu akan banyak hal yang akan kita sadari untuk membangun financial wealth. Tapi yang pertama yang harus kita bangun adalah diri kita sendiri. Harus punya mindset yang baik, yang punya mindset yang kaya untuk bisa membangun diri kita sendiri dulu. Dan yang terakhir adalah kebiasaan untuk tidak berinvestasi terhadap diri kita sendiri. Investasinya ini bukan hanya sebatas finansial ya, tetapi juga dalam artian ilmu, keterampilan, knowledge itu tuh harus benar-benar kita perkaya di dalam diri kita gitu. Karena waktu teknologi zaman itu terus maju, terus jalan teman-teman. Tapi kalau kitanya masih Pentium lama, kitanya tidak mengupgrade diri, tentunya kita akan ketinggalan gitu. Nah itu dia yang pentingnya untuk berinvestasi terhadap diri kita sendiri. Karena kita berdua tuh selalu percaya kalau kita terus mau menginvestasi diri kita, itu akan memberikan dampak yang positif. Kan hanya dalam waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu yang panjang, dan kitanya pun jadi tidak akan ketinggalan zaman gitu. Karena gue percaya dengan investasi yang kita tanamkan di dalam diri kita, itu akan memberikan jangka panjang yang tentunya akan memberikan dampak positif juga terhadap kita secara finansial. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita hari ini. Semoga sharingan kita boleh bermanfaat untuk teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Sampai berjumpa di video-video kita selanjutnya. Bye. Oke, bye-bye.